Berikut ini kami akan menceritakan 3 cerita pendek mistis yang diambil dari berbagai sumber. Selamat mendengarkan. Cerita pertama, penumpang tak kasat mata. Kisah ini terjadi pada seorang mahasiswa yang baru pulang dari kuliahnya. Sebut saja Ireng. Saat itu Ireng baru selesai kuliah sekitar pukul 7:30 malam. Memang di jam itu suasana di jalan raya kota Malang masih ramai, bahkan bisa dibilang masih padat. Tetap saja itu membuat bulu kuduk Ireng berdiri. Setelah memacu motornya sekitar 5 menit, ia merasa ada tangan yang memegang pundaknya. Seketika itu ia pun berhenti. Saat menoleh ke belakang, ia tidak menemukan seseorang yang duduk di jok belakang. Tapi saat Ireng melihat melalui spion, tampak ada seperti tangan anak-anak sedang memegang bahunya. Ia pun kaget dan panik. Segera itu ia langsung menghubungi salah seorang kerabatnya yang mengerti tentang hal-hal seperti ini. Kerabatnya itu menyarankan agar Ireng terlebih dahulu berkeliling kota sebelum pulang. Menuruti saran dari kerabatnya, Ireng pun mengambil jalan memutar. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, hantu anak-anak ini ternyata sudah berpindah tempat. Saat melihat melalui spion, hantu bocah ini sudah berpindah duduk di atas boks motornya. Dengan wajah tersenyum, hantu bocah ini bertepuk tangan ketika berkeliling sebelum akhirnya menghilang. Menurut Ireng, wujud hantu ini tidak menyeramkan, seperti kebanyakan anak-anak usia 6-8 tahun. Kabarnya anak itu tewas secara tidak wajar, dan hobinya semasa hidup adalah berkeliling sebelum tidur, tutur kerabat Ireng. Cerita kedua, hantu penjual nasi goreng. Malam hari, saat itu Winda dan Yuli sedang asik berbincang-bincang di teras kosan mereka. Setelah lama mereka ngobrol, Yuli mengajak Winda untuk mencari makan karena Yuli merasa perutnya kelaparan. Winda pun menyetujui ajakan Yuli tersebut. Dia juga merasa lapar karena sudah lama mengobrol membuat perutnya kelaparan. Mereka berdua adalah penghuni baru kosan itu. Jadi sambil mencari makan, mereka berjalan-jalan untuk mengetahui sekitar daerah kosan itu. Akhirnya Yuli dan Winda mencari makanan dengan mengendarai sepeda motor. Saat berbelok memasuki gang sepi dan sempit yang hanya muat untuk satu mobil, tak jauh dari gang masuk, terlihat cahaya dari lampu penjual nasi goreng. Segera mereka mengarahkan motor menuju tempat cahaya tersebut. Yuli yang mengendarai motor memberhentikan laju motornya dan parkir di depan gerobak. Setelah itu mereka memesan nasi goreng. Si penjual hanya mengangguk, dia mati. Si penjual nasi goreng ini seorang kakek-kakek kurus keriput dengan topi dan menggunakan kaos putih serta handuk yang dililitkan di lehernya. Yang aneh dari kakek penjual nasi goreng ini, dia hanya diam dan fokus mengerjakan pesanan. Dua wanita ini tidak seperti pedagang pada umumnya. Beberapa saat kemudian ketika sebuah mobil membelok masuk ke gang. Mobil itu cukup besar sehingga motor Yuli harus dipinggirkan ke kiri dekat tembok, agar mobil itu bisa lewat. Saat mobil itu menyalakan lampu untuk memberi kode akan lewat, tiba-tiba Yuli segera menarik tangan Winda dan menyuruhnya agar segera cepat pergi. Winda yang mendengar Yuli berbicara seperti itu merasa kaget. Yuli segera menyalakan motor dan menyuruh Winda untuk segera naik ke motor. Winda yang masih bingung hanya mengikuti perintah Yuli. Saat akan berjalan tiba-tiba ada yang menepuk pundak Winda dan ia spontan melihat ke belakang. Kakek penjual nasi goreng itu ternyata sudah berada di belakang dengan senyum menyeringai. Setelah sampai di kosan, Yuli yang masih lemas, mencoba menenangkan diri. Setelah menenangkan diri,
Barulah Yuli bercerita ketika ada mobil lewat dan lampu mobil menyorot penjual nasi goreng itu. Yuli melihat kakek penjual nasi goreng ternyata tampak melayang dan tidak mempunyai kaki. Itulah sebabnya Yuli segera mengajak Winda untuk segera pergi dari lokasi tersebut. Mendengar hal itu, Winda hanya bisa diam tidak percaya yang dialaminya. Sejak kejadian itu, mereka berdua tidak berani lagi keluar malam untuk mencari makanan. Cerita pendek ketiga. Karantina di gedung SD bekas pabrik gula. Kisah ini dialami oleh Gary Prasetyo saat karantina di gedung SD Negeri Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Jombang. Saat malam tiba Gary kerap mendengar suara-suara aneh di lokasi karantina. Mulai dari suara orang batuk, genteng seperti dipukul-pukul. Bahkan bangku yang sudah tertata rapi bisa roboh secara bersamaan. Gary mau tidak mau harus menjalani karantina karena ia baru saja kembali dari Italia. Pemerintah desa sudah memilih ruangan UKS di SD negeri setempat untuk dijadikan tempat karantina. Ruangan tersebut berada di samping perpustakaan dengan ukuran 6 kali 7 meter. Di dalam ruangan sudah terdapat 4 kasur yang ditata berjajar. Gary mulai menempati ruangan itu pada hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020. Sejak malam pertama dia sudah merasa tidak nyaman, ada suara-suara aneh di sekitar. Suara orang batuk di pojok ruangan. Orang berjalan di dekat pohon pisang. Bahkan genting ruangan itu seperti ada yang melempari, tutur Gary. Di malam kedua dan tiga juga tidak jauh berbeda. Namun ia tetap bertahan. Puncaknya di malam keempat, suasana malam itu sangat sepi. Ia tidak bisa memejamkan matanya. Malam bertambah larut, pikiran bertambah kalut. Hati jadi ciut saat dia mendengar suara bangku berjatuhan di ruang kelas. Dengan diliputi ketakutan, Gary pun lari meninggalkan ruang karantina pada dini hari itu.